Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummu Salma dengan NIM 3 digit terakhir 181. Saya dari kelas PM 2024E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teorema 7.1 yang berbunyi jika dua titik pada suatu garis masing-masing berjarak sama dari dua titik yang diketahui, maka setiap titik pada garis itu berjarak sama dari dua titik tersebut. Jika pada suatu garis memiliki dua titik, nah titik ini bisa titik PQ, titik QR, dan berjarak sama dari dua titik yang diketahui, maka setiap titik pada garis itu berjarak sama dari titik tersebut. Langsung saja kita diketahui. Titik PQR berada pada garis L. PQR berada pada garis L. Panjang misal ini ada titik AB. Panjang PA sama dengan panjang PB. Selanjutnya panjang HA sama dengan panjang HB karena masing-masing berjarak sama. Panjang HA dari sini dapat kita ketahui bahwa kita akan mencari apa nih? Langsung saja kita akan mencari bukti untuk setiap titik R di elemen di garis L, maka A sama dengan RB. Sehingga dapat dibuktikan. Dari sini dapat kita lihat bahwa segitiga ABQ sama dengan segitiga BBQ, kongruen dengan segitiga BBQ. Itu merupakan teorema sisi karena ABQ sisi. Maka dari sini dapat kita lihat bahwa sudut ABQ kongruen dengan sudut BBQ. Itu merupakan definisi segitiga kongruen ini akan menghasilkan bahwa segitiga ABR kongruen dengan segitiga BBR. Itu merupakan teorema sisi sudut sisi karena di ABR terdapat sudut dan BBR itu merupakan sudut sudut. Jadi segitiga ABR kongruen dengan segitiga BBR yaitu teorema sisi sudut sisi, yaitu sisi sudut sisi. Sehingga dapat kita lihat bahwa panjang AR sama dengan panjang BR. Itu merupakan definisi segitiga kongruen. Dari sini dapat kita lihat bahwa sudah terbukti bahwa panjang AR sama dengan panjang BR atau sama dengan panjang RA sama dengan panjang RB, itu sama aja. Terbukti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teorema 7.2, di mana teorema ini berbunyi jika setiap tiga titik tak segaris dalam sebuah bidang berjarak sama dari dua titik yang tidak terletak dalam bidang itu, maka setiap titik dalam bidang itu berjarak sama dari dua titik ini. Diketahui titik A, B, C pada bidang E, ini bidang E, dan titik P, Q tidak terletak pada bidang E, di luar bidang E, maka jarak AP akan sama dengan garis AP akan sama dengan garis AH, dan garis BP sama dengan garis BQ, dan garis CP sama dengan garis CQ. Buktikan untuk setiap titik X dalam E, maka XP sama dengan XQ. Langsung saja di sini, dari sini akan terdapat dua garis yaitu garis CP
sinar garis CP dan sinar garis AB dapat dibuat satu garis, dapat dibuat satu garis. Itu merupakan postulat satu. Nanti di sini dibuat sini dan di sini. Nah, ini sinar garis AB dan sinar garis CB dapat dibuat satu garis. Di sini dari sini tuh bisa dibuat dua kemungkinan, yaitu yang pertama terdapat dua kemungkinan maka di sini kita akan membuktikan dua bukti, yaitu yang pertama X terletak pada sinar garis AB dan sinar garis BC atau BC. X terletak pada sinar garis AB atau sinar garis BC. Dan yang kedua yaitu X tidak terletak pada sinar garis AB atau sinar garis BC. Kita buktikan yang pertama terlebih dahulu ya. Kita buktikan yang pertama. X terdapat di sinar garis AB dan AC. AB atau AC. Seperti yang diketahui bahwa AP sama garis AP sama dengan AH dan garis BP sama dengan BH dan garis CP sama dengan CH. Maka pasti XP akan sama dengan XH. Oh, dari sini dapat diketahui bahwa XP pasti XP sama dengan XQ, dan itu merupakan teorema 7.1. Maka terbukti bahwa XP sama dengan XQ itu terbukti. Itu yang pertama. Untuk yang kedua yaitu X tidak terletak pada X tidak terletak pada sinar garis AB atau sinar garis BC. Misal titik Y pada sinar garis BC dan titik X berada pada sisi lain AB. Pada sisi lain AB. Ini ya, begini. Ini X, ini Y. Titik X. Itu merupakan berdasarkan teorema penempatan titik. Selanjutnya dari sini ada garis XY. Itu merupakan postulat garis, karena dari sini itu akan terdapat atau terjadi garis XY, akan bermuncul garis XY. Terdapat garis XY. Itu merupakan postulat garis.
sehingga Y terletak pada sinar garis CP. Itu merupakan teorema karena Y terletak pada sinar garis CP, maka Y akan sama dengan panjang dari Y ke P dan Y ke Q, karena dari sini diketahui. Maka Y P sama dengan Y Q. Itu merupakan berdasarkan teorema 7.1. Kemudian Z terletak pada sinar Z titik Z. Di sini, di sini Z terletak pada sinar garis AP, maka akibatnya ZP sama dengan ZQ. Itu merupakan teorema 7.1. Dan X terletak pada sinar garis Z. X terletak pada sinar garis ZY, maka XP sama dengan XY. Mengakibatkan XP sama dengan XY, yaitu teorema dimana teorema 7.1 itu berbunyi jika dua titik pada suatu garis masing-masing berjarak sama dari dua titik yang diketahui, maka setiap titik pada garis itu berjarak sama dari titik tersebut. Dari sini bahwa terbukti bahwa untuk sebarang titik X dalam E, maka XP terbukti XP sama dengan XQ. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai teorema 7.3, di mana teorema ini berbunyi jika sebuah garis tegak lurus di setiap garis dari dua garis yang berpotongan di titik potongnya, maka garis itu tegak lurus ke bidang yang memuat garis-garis tersebut. Diketahui L tegak lurus dengan L1 dan L tegak lurus dengan L2. Buktikan L tegak lurus ke bidang E, dan rencananya tunjukkan L tegak lurus sembarang garis L3 dalam bidang E yang memuat titik A. Langsung saja kita ke bukti. Yang pertama, L1 dan L2 berpotongan di titik A karena ini tegak lurus, dua-duanya tegak lurus. Yang pertama, L1 dan L2 berpotongan di titik A. Itu merupakan teorema 2.1. Saya lihat di sini. Ini L2 dan L1. Selanjutnya yang kedua, kita misal titik P pada L, misal titik P pada garis L pada titik P1 pada garis L1 dan titik P2 pada L2 dan tidak ada yang sama dengan A, dan sama dengan A. Itu merupakan postulat penggaris. Berdasarkan postulat penggaris, berarti titik P1 berada di L1, misal P1 terdapat di sini, dan titik P2 terdapat pada L2, ini P2, dan tidak ada yang sama dengan A. Itu berdasarkan postulat penggaris. Selanjutnya kita misalkan I, P, misal I pada
sinar lawan AP, sehingga Aki sama dengan AP, sehingga Aki sama dengan AP. Itu merupakan teorema penandaan titik. Teorema penandaan titik. Misal Ki, kita buat misal Ki pada sinar lawan AP. Sinar ini kan AP ya sinar lawan, maka sinar garis, maka sinar lawannya yaitu Aki, maka Ki akan berada di sini. Ki adalah Ki. Jadi pada sinar garis AP, sehingga Aki sama dengan AP. Itu merupakan teorema penandaan titik. Selanjutnya yang keempat, A adalah titik tengah PQ. Berarti A berada di titik tengah PQ. Dari sini dapat kita lihat A titik tengah PQ. Sinar garis PQ itu merupakan definisi titik tengah. Selanjutnya yang kelima yaitu bidang yang ditentukan oleh L1 dan bidang yang ditentukan oleh L dan L1 adalah garis sumbu PQ. Garis sumbu PQ merupakan definisi garis sumbu bidang yang ditentukan oleh L1 L dan L1 adalah garis sumbu PQ. L1 merupakan garis sumbu dari PQ yang membagi dua yang sama panjang. PQ itu merupakan definisi garis sumbu. Selanjutnya yang keenam, P1 berjarak sama dari P dan Q. P1 berjarak sama dari P dan Q itu merupakan definisi garis sumbu. Teorema garis sumbu. P1 merupakan teorema selanjutnya yang ketujuh yaitu bidang yang ditentukan oleh L dan L2 di mana P2 berjarak sama dengan ini, dan maka itu merupakan serupa dengan angka 4 dengan bidang yang ditentukan oleh L dan L2 berjarak sama. Itu serupa dengan langkah 4. Selanjutnya yang ke-8 yaitu P3 berjarak sama dari P dan Q. P3-nya yaitu P2, maaf. P2 berjarak sama dari P dan Q. Itu merupakan teorema 7.2 dan didukung oleh langkah 3, 6, dan 7. Yang ke-9 yaitu bidang yang ditentukan oleh L dan L3
Oh, berarti di sini terdapat L3. L3 di sini B3. Bidang yang ditentukan oleh L dan L3, di mana L3 adalah garis sumbu PI, itu merupakan definisi garis sumbu atau berdasarkan garis sumbu. Dan berdasarkan langkah 37 dan akibatnya dari 5.2.1, sehingga L akan tegak lurus dengan L3 yang berdasarkan definisi garis sumbu. Dari sini sudah terlihat bahwa L tegak lurus di bidang E. Definisi ketegaklurusan. Definisi ketegaklurusan garis dan bidang. Sebab L3 sembarang garis dalam E yang melalui A selain L1 dan L2. Sehingga dari sini terbukti bahwa L tegak lurus ke bidang E. Terbukti bahwa L akan tegak lurus di bidang E. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teorema 7.4, di mana teorema ini berbunyi melalui sebuah titik pada sebuah garis ada bidang yang tegak lurus ke garis itu. Diketahui P titik pada garis L, di mana titik P itu ada pada garis L, dan buktikan ada bidang E tegak lurus ke garis L di titik P. Langsung saja kita ke pembuktiannya, yaitu yang pertama, titik P dari diketahui ini berarti titik P berada di garis L, itu merupakan diketahui. Yang kedua, buat titik A yang berada di garis L, yang tidak berada di garis L, itu merupakan postulat ruang. Nah, dari ini kita buat garis buat garis M yang ada di A dan B, sehingga M tegak lurus dengan garis L. Itu merupakan definisi tegak lurus. Dari sini berarti buat garis M, berarti ini merupakan garis M. Garis M tegak lurus dengan garis L. Selanjutnya, yang keempat, kita membuat titik B yang berada di luar garis M dan tidak berada pada garis L. Buat titik B di luar garis M dan tegak lurus di L. Itu merupakan postulat ruang atau bidang. Misal garis titik B di sini. Nah, selanjutnya yang kelima, buat garis M N dari B ke P sehingga
N tegak lurus di L, garis L. Itu merupakan definisi tegak lurus. Definisi tegak lurus. Berarti di sini ya. Ini adalah garis N. Nah, sehingga N akan tegak lurus dengan garis L. Selanjutnya yang ke-6, garis M dan N dapat menentukan satu bidang. Misal ini. Nah, ini kan akan menjadi satu bidang. Garis M akan menentukan satu bidang. Dimana itu merupakan postulat. Postulat ini berbunyi yaitu dua garis yang berpotongan menentukan satu bidang. Terus lanjut yang ke-7, bidang yang memuat M dan N itu merupakan bidang E karena terletak pada bidang E. Adalah bidang E. Itu merupakan definisi bidang yang melalui dua garis. Bidang. Selanjutnya yang ke-8 yaitu karena M tegak lurus dengan L, dan N tegak lurus dengan L, maka bidang E tegak lurus ke L di titik B. Itu merupakan definisinya yang berbunyi jika dua garis dalam satu bidang tegak lurus terhadap suatu garis lain pada titik yang sama dengan di titik B, maka bidang tersebut tegak lurus dengan garis itu. Itu merupakan definisi. Jadi terbukti bahwa ada bidang E tegak lurus ke garis L di titik B. Akan terbukti. Terima kasih.